Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Ya, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan, jadi bijak dalam menonton tarot aku. Tetap gunakan energiku yang sudah aku sebarkan di dalam kartu ini dengan kebaikan, dan tetaplah menjadi orang yang legowo, ya. Prasangka baik saja ke Allah. Oke, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Oke, kita lihat dengan situasi maskulin. Ada first word, wow, diawali dengan air sign. Energi bisa siapa aja, jadi jangan paksakan. Ya, kita lihat first word. The Queen of Cups, the Page of Wands, Ten of Wands. So, ini ada yang ngeblok ya tentang penyembuhan feminim ya. Hati-hati. Ada yang coba untuk ngeblok seseorang. Pastinya maskulin ya. Jadi gini. Maskulin ingin banget nih feminim berhenti healing. Ya. Karena dia nggak suka dengan sikapnya feminim sekarang yang tegas. Ya, jadi kalau aku lihat dia memberikan satu beban, coba untuk ngeblok healingnya, ya, istirahatnya feminim, terutama spiritual, ya, sehingga diberikan jalan yang menuju masa ujian yang berat banget, ya. Jadi dia menyerang kamu di bawah alam sadar. Ya, seperti pelet, guna-guna. Ya, jadi kamu males, kamu capek, kamu lelah, kamu tertekan. Ya, ini feminim. Dia nggak suka dengan cara penyembuhan kamu. Dia nggak suka dengan cara spiritualnya kamu. Situasi maskulin tuh, ya. Seven of Swords. So, kalau aku lihat, ya dia nggak suka banget kalau kamu mempunyai spiritual yang lebih baik, karena dia tahu itu ngebantu kamu untuk sukses ke depannya, walaupun prosesnya panjang, ya. Dan maskulin ini nggak suka kamu mempunyai optimis dalam spiritual, makanya dia memakai jalan belakang, ya, ngeblok, membuat kamu kecewa, membuat kamu capek, sehingga kamu terkuras, ya, pikiran kamu ke dia, sehingga nanti kamu kehilangan tentang spiritual kamu, energinya, ya. Dan dia senang banget melihat hal itu kamu kalah, ya. Tuh, The Empress. Aku bilang juga apa? Oke, The Two of Cups, Tonight of Wands, The Hermit. Ya, dia minta bantuan orang pintar juga ya. The King of Pentacles. Jadi dia memakai cara diamnya dia dulu nih. Secara dia merasa gue loh yang memiliki keuangan, gue yang menguasai, gue yang memiliki peraturan di sini. Ya, dan dia dengan seenaknya bisa warawiri mencari pasangan lainnya lagi. Aku lihatnya seperti itu, ya. Jadi dia ingin ngeblok healing kamu, ingin ngeblok spiritualnya kamu, sehingga kamu tidak optimis dalam penyembuhan lagi, ya. Pada akhirnya nanti ya kamu terhianati terus nih, tentang pengkhianatan dari ketulusan kamu. Jadi orang selalu manfaatin kamu terus kalau kamu ngikutin energinya maskulin,
dan berhenti dalam penyembuhan. Ya, aku lihatnya. Dan kamu harus bisa memanipulasi nih perasaan itu dengan cara kuatkan diri kamu dalam penyembuhan. Lakukan berbagai cara untuk tetap berjalan cara spiritual kamu. Perkembangkan lagi kalau perlu, ya, spiritualnya. Dan kalau aku lihat untuk feminim, kalau kemana-mana usahakan banyak berdoa ya, karena energi feminim itu sangat disukai oleh makhluk-makhluk kasat mata. Kenapa? Kebaikan, ketulusan, keikhlasan itu disukai banget ya, sehingga diganggu tuh ya. The masculine, the king of sword, the chariot. So dia merasa saingan sih sama kamu ya, kalau kamu fokus dalam penyembuhan. Tuh, Nine of Swords. Ya, merasa saingan. Dia takut banget terkalahkan. Dia takut banget dikhianati oleh kamu, padahal dia yang mengkhianati kamu. Dia pengen membuat kamu tuh stres mikirin dia. Ya, aku lihatnya kayak gitu. Jadi kamu harus optimis terus ya. Kamu harus optimis terus, feminim. Ya, situasinya maskulin ini sebenarnya merasa terancam sih atas spiritual kamu sih. Dia pengennya kamu berbuat jahat juga. Jadi kayak berbuat jahat gini loh, dikelilingi dengan energi negatif. Dan feminim, kamu harus hati-hati dengan orang-orang sekitar dekat-dekat kamu ya, karena kebaikan kamu ini jangan sampai dimanfaatkan ya oleh orang-orang sekitar kamu yang dekat sama kamu ya. Aku lihatnya kayak gitu. Oke, situasi maskulin ini ada rasa takut dikalahkan oleh kamu tuh ya, tentang keuangan. Dan maskulin ini memang stres nih caranya mau ngasih uang ke kamu atau enggak ya. Dia lagi berpikir, wah, gue ngasih enggak nih ya, karena dia juga takut kalau enggak ngasih dengan kamu, keberkahan karirnya juga akan hancur, terutama yang sudah punya anak ya. Ace of Pentacles, tuh, the Lovers, tuh, the King of Cups. Ya, jadi dia memanipulasi koneksi ini agar kamu menjadi orang yang ketakutan, menjadi orang yang menghentikan healingmu. Ini berbahaya sih kalau aku lihat. Ujungnya nanti kamu akan dikhianati, dimanfaatin terus nih kebaikan kamu ya. Hati-hati dengan orang-orang sekitar kamu ya, yang dekat-dekat kamu nih, karena melihat kebaikan kamu, mereka akan memanfaatkan sebisa mungkin, sampai pada akhirnya kamu akan tahu kejahatan mereka. Dan ini membuat kamu rugi. Rugi kenapa? Rugi waktu, penyesalan ya, dan penyembuhan itu akan dari nol lagi. Sayang, karena pembersihan karma. Tuh ya, the Judgment, Eight of Wands. Guys, aduh, ampun deh.
Jadi maskulin ini ya coba untuk bangkit lagi. Dia kan coba untuk komunikasi sama kamu sih, ingin kembali ya, akan memberikan suatu, sebagian ada memberikan uang untuk tetap bertahan. Kenapa? Karena keberkahan dari kamu nih ya. Dan aku lihat ya dia sedang pembayaran karma. Dia dihantui ketakutan ya, tentang karir, keuangan, dan tentang percintaan. Pembayaran karma sedang berjalan. Dia tahu sebenarnya ya. Dan di sini ada bottom of the decknya Five of Wands, Six of Wands, King of Pentacles. Oke, the Hierophant. So kalau aku lihat ya, diam nggak, mami lagi kerja. Ini akan ada masalah ya dari pekerjaannya dia. Ada argumentasi dan juga dari pernikahan ataupun hubungan kalian nih. Ya, ini efek ke dalam jabatannya dia ini bermasalah. Jadi kalau aku lihat sebagian dari maskulin ini memang memakai trik ya, memakai trik. Dia coba untuk mengendalikan healing kamu ya. Dia juga ada rasa takut kalau perjalanan petualangannya dia ini akan dikhianati lagi ya oleh orang yang dia jalani sekarang. Makanya dia mensiasati gimana caranya agar bisa kembali lagi sama kamu ya. Dan situasi maskulin ini ingin ngeblok karir kamu, ingin ngeblok cara move on kamu, ingin ngeblok cara healing kamu, penyembuhan kamu, keuangannya kamu, dengan cara dia tidak mengasihi sama kamu, atau dia coba untuk membuat kamu emotion, marah, kesal ya, sehingga kamu terbebani tentang keuangan. Pada akhirnya nanti ya dia coba untuk menggunakan alam bawah sadar sih untuk menguasai ketulusan cinta kamu lagi agar kamu WhatsApp dia ya. Makanya nanti dia akan menimpa suatu drama ya dari apa yang sudah dia lakukan ya. Dan ini ada masalah tentang jabatan, tentang promosi ya, ada masalah. Dan hati-hati ya, dia merasa gini loh, sebagian dari feminim ini kan sudah berani mengambil keputusan untuk bercerai. Dia merasa tertantang ya. Jadi dia merasa tertantang, merasa kalah ketika feminim sudah mulai bisa mengambil keputusan langkah bercerai. Ya, dia ingin naklukin kamu lagi ya. Dia nggak suka dengan kenyataan kalau kamu lebih sukses dari dia, kalau kamu bisa melangkah lebih cepat dari dia. Dia merasa nggak adil hidupnya. Pada akhirnya dia ingin naklukin lagi ke kamu nanti. Hati-hati ya. Ini dengan cara di bawah alam sadar, sehingga bisa saja kamu yang sakit, Nine of Swords, pikiran kamu jadi lelah, capek, dan ditambah lagi keuangan kamu tertekan. Ini sebenarnya adalah kamuflase aja sih sementara. Jadi biar kamu tuh lengah, biar kamu tuh capek dan berhenti tentang healing. Pada akhirnya kamu sendiri yang akan kalah. Dan itu akan dimulai dari nol lagi, capek gitu loh healingnya. Jadi pertahankan sebaik mungkin. Kalau bisa diperdalam lagi healing kamu, diperbanyak lagi ya
cara healing kamu yang sudah kamu jalani sekarang. Jangan sampai kamu menjadi jangan sampai kamu jadi korban lagi oleh si maskulin. Tuh, Ten of Pentacles. Kamu akan mendapati keuangan kok. Jadi alasannya dia ini ya ngeblok keadilan buat kamu tuh agar kamu meminta uang ataupun meminta harapan ke dia lagi. Ya, aku lihatnya kayak gitu nih energinya. Jadi ini trik sih kalau aku lihat triknya maskulin. Tapi akhirnya dia akan datang sendiri kok. Kalau kamu kuat menjalaninya. Tuh ya. Dia coba untuk datang ke kamu nanti dengan alasan ya kita kan masih ada hubungan. Terutama tentang anak. Dan ya gue harus bertanggung jawab dong tentang anak. Ini cara dia untuk komunikasi sama kamu ya. Tapi ingat, ini penuh dengan manipulasi. Seven of Swords. Ini pikirannya dia yang jahat, cara dia yang licik, ya. Star, karena dia ingin kamu nggak mencapai penyembuhan yang luar biasa. Karena dia melihat kamu sudah bersinar, dia tahu hal itu, penuh dengan keberkahan. Dan dia ingin hianati hal itu. Tuh ya, dia pengennya kamu tuh menggantung ya, dan bergantung dengan dia sehingga kamu komunikasi, meminta hak kamu. Dan dia suka banget kalau kamu ngemis ke dia, dan dia merasa kamu masih butuh dia. Kalau kulihat dia ini masih mengharapkan kamu. Justru dia yang terperangkap dalam karma ya, di sini aku lihat. Karena cara dia mengendalikan karma, mengendalikan kejujuran. Dia sebenarnya ada rasa takut sih. Untuk komunikasi dengan kamu tuh ada rasa takut karena dia merasa bersalah sudah mengabaikan tanggung jawabnya dia sebagai suami ataupun ayah ya, ataupun sebagai seseorang yang mau menikah ya, karena dia mengejar seksualitas dari cinta sejati. Jadi gini, dia mencari fisik ya, dan mengkhianati energi spiritualnya kamu, mengkhianati kesuksesannya dia. Pada akhirnya dia terperangkap dalam pembayaran karma sendiri. Ya. Justru di sini kalau aku lihat, oke, kamu yang mendapatkan kebahagiaan tapi menggantung akhirnya nanti untuk menuju sukses. Hati-hati ya feminim, please. Jangan berhenti, jangan terkecoh ya dengan cara licik dia. King of Wands, Three of Wands, and the Six of Cups tuh. Dia menggunakan alam bawah sadar ya, Seven of Cups. Dia tahu kok sekarang kamu spiritualnya sudah mulai bagus, dan dia ingin kecohkan hal itu karena dia ingin rencana journey-nya itu buat dia. Tuh ya, Seven of Cups, dia hanya mengecohkan, memberikan energi bualan ya kalau aku lihat. So kita lihat aja ya. Ini nggak bagus sih energinya sih guys, penuh dengan manipulasi banget ya, penuh dengan kepalsuan agar kamu terhenti dalam pembayaran karma, terhenti fokus dalam healing, dan pada akhirnya itu akan terulang lagi pada dirimu, dan kamu akan sulit untuk membayarnya lagi, dimulai dari nol lagi. Itu capek loh. Tuh. Pada akhirnya nanti dia akan berkata jujur sama kamu ya, tapi masih mengendalikan ya.
ucapan, tindakannya dia untuk bisa kembali lagi sama kamu tuh masih ada satu kebohongan yang belum dia katakan semuanya sama kamu. Dia berpikir gimana caranya untuk bisa sukses lagi komunikasi sama kamu, ya. Tapi dia nggak mau menghampiri kamu. Sebenarnya dia juga ada rasa lelah ya atas kemunafikannya dia sendiri. Aku lihatnya gitu. Dan kamu dihantui tentang kestabilan hidup. Ini cara dia ya, cara dia memantau kamu sih beneran deh. Cara dia ngetrik kamu agar pusing, stres. Jadi dia pengennya kamu yang WA dia, ngemis ke dia ya tentang keuangan, karena dia merasa ya dia yang berkuasa, merasa dia yang menghidupi biaya dengan kamu semuanya. Tuh. Jadi kamu stres akan kebahagiaan dan keuangan kamu sendiri. Ini hanya perasaan kamu saja ya. Jangan diikuti ya. Ya, jangan sampai ini spiritual kamu keganggu loh. Allahu Akbar bang. Oke, jangan sampai spiritual kamu keganggu guys. Tuh. Sebenarnya kalau kamu bisa melewati dan tidak mengurangi cara healing kamu dan yakin keuangan akan kamu raih nih, kesuksesan. Asalkan belajar sabar. Ya. Udah gede abang. Asalkan belajar sabar ya. Bang, mami lagi kerja, jangan wah. Ya. Belajar sabar. Weh, jagoan mami. Aduh. Ya, asalkan kamu belajar sabar dan belajar harmoniskan lagi perasaan kamu dengan hal-hal positif dan juga dengan teman-teman yang memberikan kamu positif. Jangan sampai teman-teman ataupun orang-orang sekitar kamu mempengaruhi cara healing kamu selama ini. Ya. Pas dulu kak. Iya. Ya. Karena kamu jadi tertekan tentang koneksi twin flames yang seharusnya ya kamu sudah sembuh ya, karena orang-orang lama ini coba untuk kembali lagi sama kamu. Dia membutuhkan kesuksesan ini, energi spiritual positif kamu loh, untuk kestabilan hidupnya dia, pembayaran karma. Jadi dia pengennya kamu ngerasain karmanya dia juga ya, yaitu dengan cara kesulitan, dengan cara kemarahan, dengan cara kecemburuan. Itu yang dia inginkan tuh. Karena sifat manipulasinya ini masih dia gantungkan, masih dia pakai. Jadi dia coba menggantungkan harapannya dia tentang kamu. Allahu Akbar kabirullah sakit itu kan. Energinya nggak enak banget. Ya. Jadi kalau aku lihat ya situ duduk. Kalau aku lihat memang dia masih terperangkap dalam sifat manipulasinya dia. Dia masih stalking kamu dari kejauhan, memakai jalan pintas juga, tapi nih nggak akan bisa nyampe ke kamu ya kalau kamu tetap Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, nggak akan nyampe ke kamu nih. Tuh, nggak akan. Five of Pentacles aku udah lihat. Aku udah ngerasain energinya. Ya, karena aku coba untuk netralisirkan energi feminin. Kalau ya cara instannya dia, entah itu dari spiritualnya dia ataupun dari telepatinya dia ya di sini,
aku lihat ini nggak akan bisa nyampe ke kamu, ya. Dia akan kehilangan cara liciknya dia lagi nih, terperangkap tentang kehilangan, terperangkap tentang kerinduan, terperangkap dalam kesengsaraan. Kalau aku lihat, dengan apa? Dengan cara kamu tetap yakin, fokus aja, bangkit gitu loh, ya. Jangan pernah takut untuk menyerah gitu loh. Jangan pernah takut akan kehilangan ibaratnya duniawi gitu ya. Karena di sini Allah sudah ilahi ya. Nih, kamu akan dibangkitkan kembali dengan kesuksesan. Tuh guys, 7 of coins. Aku udah ngerasain energinya. Feminim, please ya, jangan terpengaruh dengan teman-teman ataupun orang-orang sekitar kamu, ya, dari cara healing kamu sekarang. Karena ini kamu menuju kesuksesan, ini membuat si maskulin ini cemburu, iri, ya, iri banget. Karena kamu sudah bisa membangun kebangkitan spiritual kamu sendiri, membangun kesuksesan dalam karir nih ke depannya. Ini bisa 7 minggu, 7 bulan, hitungan aku ya. Paling mentok tuh 7 tahun kamu udah sukses. Ya, dalam kurun 7 tahun. Kalaupun ini buat anak keturunan kamu juga ini. 8 of Wands, keturunan 7 turunan, ini bisa. Kemakmuran, kesuksesan, kebangkitan spiritual, ya. Aku aja kayak gitu. Four of Pentacles, Five of Swords, the Knight of Swords tuh. Justru maskulinnya yang bakal stuck dalam egonya, dan dia akan penuh dengan emosional diri sendiri. Tuh, the Knight of Cups, dari cara dia memojokkan perasaan dia, cintanya dia ke kamu, dan dia akan stuck sendiri. Ya. Dan dia akan stuck sendiri nih dalam egonya. Ya, kenapa sih dia selalu lawan dengan egoisnya, dengan kesombongannya, mengikat kamu dengan logikanya dia akan stuck sendiri, terkunci, dan ini membuat dia marah sendiri nanti. Ya, situasi maskulin. Tuh. Tetaplah berbuat baik ya, walaupun sulit. Tetaplah dengan healing kamu, walaupun beban berat. Ya, karena kamu akan mengalami suatu kesuksesan dalam keuangan, keseimbangan dalam pikiran. Bahkan juga mengalami suatu kesempurnaan dalam sebuah komitmen. Untuk perjalanan healing itu memang berat, capek. Tapi kalau kita tidak menyerah, itu hasilnya juga buat kita, bisa buat anak cucu kita. 7 turunan. Ya, karena maskulin di sini coba untuk bisa mengendalikan pikiran kamu, ya. Mengendalikan pikiran kamu, mengendalikan komunikasi sama kamu, agar kamu mengemis kepada dia. Tuh, 6 of Pentacles, meminta keadilan. Dia coba mengendalikan karmanya dia untuk kamu, ke kamu, bukan untuk kamu. Jadi dia pengennya kamu juga ngerasain kesusahan yang dirasakan dan ngeluh ke dia. Tuh ya, dia ingin mengontrol pikirannya kamu lagi, spiritualnya kamu lagi, yang sudah kamu bangun, yang sudah kamu tata, yang sudah kamu pelajari, yang mana kamu sedang meniti dan juga menantikan suatu hasil dari yang kamu tanam. Pada akhirnya nanti kamu menggantung, terperangkap dalam
pikiran kamu ke maskulin. Ya, jadi kamu harus memikirkan tentang optimisnya langkah kamu ya. Ya. Jalani aja penyembuhan healing dalam koneksi twin flame, soulmate ataupun toxic karmic circle. Karena dia tetap memantau kamu, guys. Ya, walaupun dia udah nggak seromantis dulu, nggak cinta dengan kamu, tapi dia masih mantau kamu dari kejauhan. Dengan akun palsu ataupun dengan cara ini alam bawah sadar gitu ya. Karena dia pikir dengan cara dia menghentikan apa yang biasa dia kasih ke kamu akan coba untuk mengejar dia tuh ya. Dan kamu lelah untuk move on, capek ya untuk bisa meraih kesuksesan kamu lagi. Itu yang dia inginkan tuh, jalan pintas ya, menggunakan materi. Hati-hati ya, karena dia ingin kembali lagi ke kamu tapi masih dengan sifatnya tuh. Dia ingin ngeblok kebahagiaan kamu. Pada akhirnya nanti dia sendiri yang keblok, karena ini ada pembayaran karma yang terjadi dari kejahatan yang dia buat nantinya. Tuh. Ya, perjalanan karma sedang berjalan dalam hidup dia. Dia tahu. Makanya dia menutup cara dia berbagi dengan kamu itu hanya sementara. Kamu jangan sampai goyah. Karena dia ingin kamu merasakan karmanya dia. Tuh, dia bahagia melihat kamu sedih. Tuh. Ya. Dia bahagia kalau kamu merasakan karma dia juga. Di sini kamu harus optimis dengan kebangkitan spiritual kamu agar kamu mendapati suatu kemakmuran ya. Dan dia takut akan hal itu. Sebenarnya dia nggak nerima kenyataan kalau kamu lebih sukses, lebih bahagia dengan dirimu sendiri. Berpikir positif aja walaupun melelahkan ya, feminim ya, tapi akan ada kesuksesan kamu raih. Jalani, ini hanya sementara ya. Kalau kamu bisa jalani hal ini, jangan pernah takut dan jangan dihentikan healing kamu. Kamu akan meraih kesuksesan, kebahagiaan ini akan kamu pegang sendiri, feminim ya. Karena si maskulin ini merasa kehilangan tentang kamu sekarang ya. Dia kehilangan segalanya sebenarnya. Makanya dia memakai trik ini agar dia tidak kehilangan kamu lagi. Ini trik ya, sementara. Oke, makanya dia stuck hidupnya nanti dalam egonya. Kalau kamu tetap jalani feeling kamu dengan baik, kalau bisa jangan sampai berkurang tapi bertambah. Dan jauhi orang-orang sekitar kamu yang sekiranya tidak memberikan suatu kebaikan untuk masa depan. Karena pembayaran karma ini sebenarnya sudah hampir mau selesai. Kamu sudah mulai fokus gitu sebenarnya, tapi ya gitu dia, kamu gampang kepikiran. Itu yang membuat kamu terkadang menjadi lelah, dan ini bisa pengaruh besar untuk kesuksesan kamu ya tuh. Dan juga untuk pembayaran karma kamu di masa lalu ya, dari leluhur ataupun dari ketika kita reinkarnasi di zaman dulunya. Jangan sampai karma di masa lalu ya, tentang sakitnya ini anak cucu kita itu kena. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Thank you so much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.